Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwaabal jannah wa ghulqat abwaaban nar wa sufidatis syaitan amma ba'du. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Satu Syawal atau hari raya Idul Fitri, selain momen di mana umat muslim di seluruh dunia mengumandangkan takbir, mengesahkan, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, adalah sekaligus penanda bahwa Ramadan telah berakhir. Setelah ini takbir sudah tidak lagi berkumandang. Tadi malam kita sudah tidak lagi sholat tarawih berjamaah, pun pula tidak lagi makan sahur sebagaimana biasa ketika Ramadan. Lailatul Qadar yang kita pun sudah lewat. Setan tidak lagi dibelenggu, pintu surga tidak lagi dibuka, dan neraka tidak lagi ditutup. Sekarang jika berada di tengah-tengah jamaah sholat Idul Fitri, mari sembari duduk sesekali hela nafas panjang, iringi dengan istighfar untuk Ramadan yang telah berlalu. Pada setiap hembusan nafas, mari merenung, siapkan pertanyaan, jawaban, sekaligus kunci dengan komitmen. Selama Ramadan, sudah berapa kali kita khusyuk dalam sholat? Sudah berapa lembar ayat suci yang kita baca? Sudah berapa banyak harta yang kita belanjakan di jalan? Sudahkah kewajiban birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita jalankan? Sudah berapa banyak amal ibadah, amal soleh kita selama 1 bulan? Mari kita jawab saat ini juga. Jika dirasa masih kurang, maka selama hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Jika dirasa sudah, berhati-hatilah. Setan siap melenakan, menggelincirkan, dan menjerumuskan dalam jurang ujung ria dan kesombongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berhati-hatilah. Kita sudah sebulan penuh menahan lapar dan dahaga. Tak lama lagi, sesaat lagi setelah khutbah Idul Fitri ini berakhir, kita akan bertemu dengan ujian tahap 1. Aneka macam jangan telah menunggu. Kemungkinan apakah yang akan terjadi? Makan dengan rasa syukur, dengan lupa diri, dengan melupakan nasib lambung dan organ pencernaan lainnya, atau makan secukupnya, makan dengan bahagia,
namun tetap ada batasnya. Makan hanya yang sudah menjadi haknya saja. Ujian ini tergolong kecil dan seolah mudah mengatasinya. Namun dari yang seolah ringan ini, yang benar-benar di depan mata kita, hasilnya akan menentukan karakter amal soleh kita berikutnya. Jika dari ujian yang kecil ini saja kita gagal, dari yang kecil ini saja kita tidak bisa mengalahkan watak serakah, rakus dan tamak, maka apa yang bisa dijadikan jaminan bahwa di tempat, waktu dan kesempatan lain kita tidak lebih buruk? Di hadapan meja kementerian, meja direksi Pertamina, meja kepala bagian, dan meja jabatan-jabatan lain, kita terhindar dari korupsi, culas dan serakah. Ramadan yang begitu hebatnya tidak mampu mendidik karakter kita. Lantas momen apa lagi yang bisa kita andalkan? Mari senantiasa istighfar, mohon ampun, dan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ujian berikutnya adalah kendali pamer atas baju kita, handphone kita, kendaraan kita, serta dunia brono lainnya. Agar pakaian baru kita terhindar dari riya, agar perayaan Idul Fitri ini tidak berlebihan dan melengahkan, marilah berbagi empati dan kepedulian dengan saudara-saudara kita di Palestina. Jangan bayangkan di sana ada opor ayam, ada lontong sayur, ada aneka ragam minuman segar, serta suasana candaria bersama keluarga dan idola. Yang ada adalah tangis dan air mata kehilangan. Yang ada adalah serba kekurangan pangan, kekurangan air bersih, pakaian, tempat berteduh yang layak, dan kekurangan lain. Anak-anak, dengarkanlah, stop, berhentilah menyalakan petasan dan kembang api. Ingatlah mereka yang di sana berlindung dari desingan peluru dan serangan bom Zionis Israel. Bukan son menggelegar yang mereka dengarkan, melainkan dentum rudal Zionis laknatullah yang datang tiba-tiba. Jika sedang asik berjoget ria di dekat son horeg, cobalah bayangkan tarian tersebut di hadapan yatim piatu Palestina. Para orang tua yang saya hormati, marilah kita ajak anak-anak kita merayakan kemenangan dengan berdoa untuk kemenangan bangsa Palestina, merayakan kemenangan dengan bijaksana, bersyukur dan senantiasa meningkatkan iman kita. Hadirin rahimakumullah, masih banyak lagi ujian yang menunggu. Pagi hari ini akan menjadi bel bapak awal untuk menguji seberapa kuat Ramadan menempa kita. Ujian di sana yang jauh dari sini tentu masih banyak, lebih besar, lebih kompleks, dan bisa jadi lebih memprihatinkan. Korupsi, pungli, dan suap ada di mana-mana. Miris melihat kondisi bangsa kita dari waktu ke waktu. Namun mengeluh tidak akan berguna, bersedih tidak akan membantu, apalagi dengan menyalahkan dan menyebar kebencian. Hanya akan menaikkan asam lambung, membakar emosi kita tanpa berujung solusinya. Kita sekarang ada di sini, saat ini, dikelilingi dengan beberapa aset berharga yang bisa kita jadikan ladang nyata beramal soleh. Jangan berhenti memakmurkan Masjid Al-Falah yang terhormat para pak takmir dan the power of emak-emak. Jaga terus asa mimpi menjadikannya menjadi seperti Masjid Jogokarian. Demikian pula dengan lembaga pendidikannya. Mari bekali anak-anak kita, mari kita eman-eman generasi muda peserta didik di MI Nurul Falah, SMP Muhammadiyah, dan sekolah madrasah sekitar lainnya.
Jauhkan mereka dari mau menerima atau mengambil apa yang bukan haknya sedari sekarang, sejak usia ini. Tempa mereka, kuatkan karakter hebat mereka, tumbuhkan secercah harapan. Di masa yang akan datang akan lahir pemimpin-pemimpin hebat, penerus Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang tidak diragukan sedikitpun kompetensi, dedikasi, loyalitas, dan integritasnya terhadap dinullah, yang tidak keluar uang sepeser pun untuk membeli suara. Jangan pernah tanyakan sedikitpun kejujuran, keamanan, dan kecintaan mereka terhadap rakyat. Tidak ada alasan untuk tidak taat dan tidak patuh kepada mereka. Tidak korupsi, tidak ada rekayasa buruk dalam menjalankan sistem pemerintahan, tidak ada kelicikan dalam menjaga lawan. Yang ada hanyalah keteladanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan terburu-buru pulang. Khutbah ini masih berjalan sekitar 7 menit dan insya Allah akan selesai tidak kurang dari 15 menit ke depan. Pada majelis yang penuh rahmat ini, khotib mengajak kita semuanya untuk kembali merenung, mempersiapkan bulan Syawal hingga dengan izin Allah bertemu dengan Ramadan tahun depan dengan tetap membelenggu setan, membuka pintu surga dan menutup pintu neraka meskipun Ramadan telah berlalu. Bagaimana bisa tetap membelenggu setan, membuka pintu surga dan menutup pintu neraka padahal Ramadan hari ini telah berganti Syawal? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka pasti akan jadikan kejahatan tampak indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Quran surat Al-Hijr ayat 39 40. Ini adalah ancaman yang lebih dahsyat dari tentara sekutu. Ini adalah ultimatum dari setan atau iblis, makhluk yang paling konsisten amal perbuatannya di samping para malaikat. Setan sudah tidak lagi dibelenggu karena Ramadan telah berlalu. Namun Al-Hijr ayat 40 kita mendapatkan keterangan bahwa kita masih bisa membebaskan diri dengan berbekal keikhlasan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Dengan demikian jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, mari jadikan diri kita sebagai hamba yang ikhlas, agar setan mengendalikan diri kita dalam upaya penyesatannya. Ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berarti tulus, bersih, murni, jernih atau rela. Ikhlas mengajak kita untuk melakukan amal perbuatan dengan tulus, bersih, bebas dari riya, jernih, tidak bercampur kemusyrikan, murni hanya karena Allah. Spirit keikhlasan akan menghadirkan kerja keras dalam berikhtiar, karena hanya kepada Allah kita mendedikasikan segala amal perbuatan. Momentum energi ikhlas akan menghadirkan rasa syukur, karena setiap amal bersih, murni hanya untuk Allah, bebas dari orientasi karena makhluk. Apapun ujung dari kerja keras kita, hasilnya pasti atas kehendak Allah. Dahsyatnya energi ikhlas akan menghadirkan sifat sabar,
ketidaksesuaian hasil sebagaimana yang diharapkan akan menghadirkan sifat qanaah dan tawakal. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah adalah yang terbaik selama semuanya diperuntukkan untuk ibadah semata-mata. Orang yang ikhlas akan memiliki semangat dan beretos kerja baik sekaligus tenang dan damai. Disanjung tidak terbang, dicela tidak besar, dipuji tidak tinggi hati, dihina tetap tenang, dihantam ombak tak bergeming, menghadapi hujan badai takkan ketat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyiral muslimin rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat asyayatin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang bulan Ramadan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, setan dirantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ramadan telah berlalu, namun bukan berarti telah habis kesempatan untuk membuka pintu surga. Allah yang Maha Pemurah masih memberi peluang kepada 4 golongan untuk tetap bisa hidup. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imul ji'an wa shaimi sahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari 4 golongan tersebut, yang terakhir puasa Ramadan baru saja berlalu, sedangkan 3 lainnya masih bisa kita pertahankan. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, dan memberi makan orang lain. Selain 4 golongan yang dirindukan surga tersebut, ada pula 4 kelompok yang diharamkan tersentuh api neraka. Hurrima 'ala nari kullu hayyinin layyin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah, serta dekat dengan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian jelaslah bahwa Allah yang Maha Baik, Pengasih dan Penyayang masih memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk tetap bisa mengunci setan, membuka asa pintu surga tetap terbuka dan terhindar dari api neraka. Telah jelas pula bahwa khutbah ini menyisakan pesan untuk tidak pernah berhenti belajar dan terus beramal soleh dengan ikhlas. Masih banyak hikmah-hikmah yang belum tergali tentang keikhlasan. Masih banyak tantangan ujian keimanan yang akan kita jalani. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Khutbah ini harus segera ditutup. Matahari telah menyingsing. Seiring dengan sinarnya yang terang, semoga terang pula hati kita. Selain berhati-hati menjaga iman dan hawa nafsu, berhati-hatilah pula di jalan dan berkendara. Di kesempatan yang mulia ini, mari memohon kepada Allah agar kita dikelompokkan sebagai hamba-Nya yang ikhlas. Mari kita menjaga kebiasaan membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, agar kita pantas dirindukan surga. Mari dengan segenap hati kita berikhtiar menjaga ketenangan jiwa, hati, lemah lembut dan santun bertutur kata, lain
ramah dan suka tersenyum, korek, serta memudahkan urusan baik orang lain. Sahih agar kita diharamkan masuk neraka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bapak, adik-adik, selesai sholat ini mari kita tunaikan, menggalikan apa yang kita gelar supaya pahala kita sempurna. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi Allahu akbar.
لا